Assalamualaikum Pak Zaim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan kepada kami untuk wawancara ini. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan terkait profesi Bapak sebagai penulis maupun seorang wartawan. Eh, Apakah ketika memilih profesi ini ada dorongan dari keluarga atau inspirasi dari keluarga sehingga Bapak menentukan pilihan ini? Dari kecil saya memang sudah terbiasa dalam dunia tulis menulis, sedikit banyak dikenalkan di keluarga. Tetapi pilihan saya untuk menjadi wartawan itu sepenuhnya baru setelah saya lulus dari perguruan tinggi. Waktu itu sebenarnya cita-cita pertama saya jadi dosen. Wartawan itu menjadi pilihan kedua, tetapi ternyata tarikan menjadi wartawan jauh lebih besar dan akhirnya saya menjadi wartawan. Ketika usia berapa Bapak mulai terbiasa menulis? Waktu saya SMP, saya berkenalan banyak dengan dunia sastra. Kebetulan dekat sekolah saya ada satu perpustakaan Pemda dan waktu saya sangat banyak di sana. Saya belajar banyak karya-karya, membaca banyak saya karya sastra dan saya tertarik pada dunia tulis menulis. Kemudian waktu SMA, ayah saya akan membuat buletin dan saya sering dilibatkan untuk menjadi ikut menulis, ikut mengedit dan sebagainya. Lalu pada saat perguruan tinggi saya juga aktif di majalah mahasiswa. Itu sedikit pondasi saya sebelum saya terjun ke dunia tulis menulis. Saya dengar Bapak pernah melakukan perjalanan jurnalistik ke Bosnia ketika itu ya Pak ya. Betul. Ada gak hal menarik apa gitu ketika Bapak melakukan peliputan di Bosnia? Hal yang paling menarik tentu adalah untuk menembus sumber. Jadi waktu itu kita buntu sama sekali, tidak ada informasi apa-apa. Kita hanya tahu bahwa di sana sedang perang dan kemudian kita tidak tahu harus masuk mana. Lalu saya ke Swiss waktu itu dan di Swiss mencari kontak dari Swiss, kemudian diberikan informasi untuk menemui seseorang dan ada di satu kota di Swiss. Dari sanalah kemudian kontak mulai terbuka untuk kemudian masuk ke Kroasia dan selanjutnya. Jadi bagaimana mengeksplor sendiri dari kondisi yang buntu sama sekali dan kemudian kita pelan-pelan mendapatkan sumber-sumbernya, channelnya dari mana. Itu yang paling menarik di sana. Dari profesi Bapak ini yang sudah Bapak jalani selama ini, hal yang paling menarik apa gitu yang pernah Bapak dapatkan? Setiap saat selalu ada tantangan-tantangan baru. Itu yang paling menarik. Misalkan begini, ketika kita mewawancara untuk persoalan atau mengangkat isu yang persoalan yang kelihatannya umum, semua orang tahu, maka pertarungannya adalah bagaimana memilih angle sehingga kita mempunyai liputan yang berbeda dengan yang lain. Di sisi lain ada saat-saat yang tadi saya sebutkan ketika saya pergi ke Bosnia atau kemudian harus mengeksplor satu kasus di mana bekas Perdana Menteri Brunei itu berada dalam pelarian persembunyian di Indonesia dan dia menggunakan nama samaran dan sebagainya, profesi yang samaran. Nah, itu semua kan buntu. Jadi bagaimana kita kemudian mencari dan terus mencari sehingga menemukan celah-celah, itu juga satu tantangan yang menarik. Kemudian yang lain tentu saja adalah perjalanan-perjalanan ke lapangan. Di setiap lapangan selalu ada persoalan-persoalan baru, ada tantangan baru, keadaan baru yang itu memaksa diri kita untuk terus terlalu terbuka terhadap semua hal, untuk memotret semuanya tanpa kita berprasangka apapun terhadap keadaan. Itu yang hal-hal yang paling menarik untuk membangun diri saya. Adakah penulis atau jurnalis yang sangat berpengaruh atau menginspirasi Bapak? Sangat banyak. Pada saat kecil saya membaca buku-buku Hamka seperti Lembaga Budi, Tasawuf Modern, sampai pada karya-karya sastranya Di Bawah Naungan Ka'bah, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, itu
membuat saya antusias dengan dunia jurnalistik lebih. Apalagi saat itu Buya Hamka juga memiliki majalah yang beliau kelola sendiri, yakni Panji Masyarakat. Kemudian ketika saya mendapatkan kesempatan masuk ke Tempo, saya juga berhadapan dengan para maestro yang bisa menjadi guru saya. Ada Gunawan Muhammad terutama, kemudian ada Subah Asa, itu dua orang yang paling berpengaruh pada saya. Di luar itu saya juga belajar dari Ahmad Zahid Lubis, saya dari Fikri Jufri, dari Susanto Pujamartono, dan banyak lagi. Nah, saya beruntung saya mendapatkan guru-guru hebat tersebut.